kembali lagi dengan Vivi Tara Channel di sini. Kali ini aku akan pilih kartu dengan judul Bagaimana Perasaan Dia Terhadap Kamu Saat Ini ya. Kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya isi hati terdalam dia terhadap kalian. Namun sebelumnya ya, bacaan yang baik bisa kalian jadikan sebuah harapan dan doa, dan mungkin bacaan kurang baik bisa kalian jadikan sebuah antisipasi. Tapi jangan terlalu jangan terlalu yang kurang bijak gitu ya setelah nonton ini. Nanti gara-gara nonton ini tadinya hubungannya baik-baik aja jadi berantem sama pasangannya, jadi kayak marah-marahan, ngambek-ngambekan. Jadi intinya harus bisa bijak dalam mengambil keputusan yang ada di hidup kalian ya. Jadikan ini sebagai acuan saja gitu ya. Oke, di sini ada 3 pilihan kartu, di mana kartu pertama ada batu putih. Kartu pilihan kedua, file kedua, ada kartu warna hijau, dan file ketiga ada kartu warna biru. Oke, putih, hijau, dan biru. 3 file ini ya. Ketika kalian memilih, usahakan pakai intuisi kalian ya. Kalian bisa memejamkan mata kalian, tarik nafas dalam-dalam, buang, dan tanyakan dalam hati, bagaimana perasaan dia saat ini pada kamu. Mungkin ya kalian kayak berpikir ada sesuatu yang dia sembunyikan, atau kalian lagi pingin tahu banget lah, lagi ngepoin banget sebenarnya gimana sih dia sama aku, kok dia gini, kok dia gitu ya. Kita akan cek, dan ini adalah energi general ya, jadi nggak semua akan resonate ya, tapi semoga bisa resonate kalau bacaannya yang baik-baik ya. Oke. Oke, silakan memilih. Hai, aku sudah dengan pilihan file nomor 1, yaitu batu warna putih di sini ya. Aku taruh situ. Oke, di sini perasaan dia seperti apa ke kalian? Kartu tarotnya dulu ya. Oke. Di sini mungkin beberapa komunikasinya kurang baik ya. Ada salah satu di antara kalian masih suka stalking dan cari tahu pasangannya ya. Entah bisa kalian atau bahkan dua-duanya ya ini. Atau bisa jadi dianya ini yang suka stalking kalian, yang suka cari tahu tentang kalian, cari tahu kabar tentang kalian. Sebenarnya kalian itu ngapain sih? Seperti kayak dia itu sebenarnya cemburu ya, atau kayak apa ya, takut kalian itu sama orang lain. Jadi dia itu kayak stalking diam-diam gitu. Oke, kita lihat lagi. Oke, dia takut sebenarnya ya. Perasaan dia saat ini adalah takut kalau kalian punya orang lain di belakang dia, dan dia takut kalau kalian ada main dengan orang lain di belakang dia tanpa dia sadari. Jadi dia kayak ngepoin kalian karena dia takut kehilangan kalian sebenarnya. Dan perasaan dia saat ini ingin sekali bersenang-senang gitu. Mungkin yang kalau hubungan kalian kurang baik, komunikasinya kurang baik, sebenarnya dia ingin sekali kayak bisa bersenang-senang sama kalian, happy, nggak lagi berantem, nggak ada konflik lagi ya. Jadi sebenarnya apapun yang dia lakukan terhadap kalian itu sebenarnya itu hasil ungkapan dia ya, atau kayak dia itu sebenarnya sayang sama kalian, tapi dia kayak nggak bisa ngungkapin bagaimana caranya bisa mengekspresikan perasaannya ke kalian. Jadi kadang mungkin dia kayak dingin atau kayak cuek, kayak apapun lah intinya yang dia lakukan yang kayak bikin kalian ini sebenarnya orang suka nggak sih sama gue gitu. Dan sebenarnya di sini dia itu malah takut banget untuk kehilangan kalian ya. Oke, di sini kita akan lihat. Wow, true love. Oke, dia itu udah menganggap kalian sebagai cinta sejatinya ya, cinta di hidup dia. Oke, di sini juga ada fear, ketakutan ya. Takut, dia itu takut banget kalau kalian itu nggak bisa memberikan timbal balik dengan perasaan dia ya. Dia takut, dia tuh menyadari bahwa dia sedang menguji
tekad dia ke kalian itu seperti apa gitu ya. Energi cinta dia ke kalian itu seperti apa. Mungkin dia kadang diam ke kalian ya, mungkin dia sedikit menghindar, kadang itu dia berpikir sebenarnya perasaannya ke kalian itu seperti apa gitu. Bener nggak sih aku tuh sayang banget sama dia, bener nggak sih aku tuh menginginkan dia gitu. Ketika aku jauh, kenapa ya kok aku tuh inget sekali sama dia. Ketika nggak ada kabar kalian itu, dia merasa kayak ada sesuatu yang hilang ya. Di sini speak the language of love. Dia mencoba untuk berbicara dengan bahasa cintanya. Kadang dia nggak bisa mengungkapkan ya isi hatinya dengan kata-kata. Namun dia ingin kalian itu bisa memahami dari bahasa tubuh dia, dari bahasa cinta yang dia berikan. Entah dia nggak bisa mengungkapin kata-kata, tapi sebenarnya perhatian kecil yang dia berikan ke kalian itu udah menunjukkan perasaannya kepada kalian ya. Coba untuk bisa mendengarkan dengan hati kalian gitu loh ya. Dia itu ingin sekali kalian bisa mengerti bahwa dia itu sebenarnya nggak ada orang lain lagi di hatinya ya. Dan dia itu ingin sekali kalian itu bisa tahu bahwa dia itu sebenarnya benar-benar mencintai kalian, dan dia itu bahkan kayak takut banget kehilangan kalian ya. Namun dia di sini nggak bisa gitu, nggak bisa ngungkapin, nggak bisa gimana sih cara mengekspresikan cinta yang sebenarnya. Tapi dia tahu kalian mungkin suatu saat bakal bersama, suatu saat kalian bisa bersatu gitu, karena dia udah nganggap kalian itu cinta sejati dia di hidupnya ya. Nggak ada cinta lain seperti cinta kalian ya. Dia mencoba untuk mendengarkan hatinya, mencoba mencari tahu sebenarnya apa bener sih orang ini tuh cintaku gitu. Apa bener sih orang ini yang aku inginkan gitu. Kadang suatu hari atau suatu saat ya nantinya atau udah terjadi, dia kayak menarik diri dari kalian gitu ya, menghindari kalian. Itu kayak dia itu lagi berpikir, lagi introspeksi diri, lagi mencari tahu ya, mencari tahu, mencoba untuk mendengarkan hati dia gitu. Siapa sih yang dia inginkan gitu. Ketika nggak ada di dekat kalian itu gimana sih rasanya? Apa dia bisa biasa aja atau bener-bener kayak takut gitu ya kalau kalian nggak ada di hidupnya. Jadi kadang dia akan melakukan tindakan seperti itu, jadi menghindari kalian karena dia lebih ingin tahu apa sih sebenarnya maunya dia ya. Di sini pesannya seandainya dia bisa mengungkapin ke kalian, tuh aku benar-benar cinta padamu ya. Dia itu benar-benar sayang, benar-benar cinta pada kalian, yang dia berpikir nggak ada orang lain lagi ya yang bisa mengambil hatinya kecuali kalian. Aku tidak tahu harus bagaimana. Yep, dia nggak tahu gitu. Dia memang cinta kepada kalian, tapi dia itu seseorang yang nggak tahu gimana cara mengekspresikan perasaannya. Jadi kadang apa yang dia lakukan itu nggak sesuai ekspektasi kalian ya mungkin, karena dia nggak tahu gimana sih cara mengungkapkan cinta yang benar itu gimana ya. Kadang dia itu apa ya, ngelakuin apa gitu di mata kalian itu salah, jadi dia itu bingung, ada rasa gengsi juga gitu ya. Jadi mungkin dia kayak lebih diam gitu ya, kadang dia diam, kadang menghindar, karena bukannya dia punya orang lain atau bukannya dia nggak peduli sama kamu, dia sangat peduli. Dia bahkan selalu stalking kamu ya, selalu memantau kamu. Bukan dia posesif atau apa, dia kayak nggak ingin aja lah kalian itu jatuh di pelukan orang lain gitu ya. Dia melakukan semua yang dia lakukan itu sebenarnya bukti cinta dia ke kalian gitu. Cuma mungkin entah kalian beranggapan bahwa itu semua salah, tapi dia emang nggak tahu gitu ya caranya gimana. Oke, itu aja untuk file nomor 1. Jadi apa ya, tenang aja, dia udah menganggap kalian itu adalah cinta sejatinya. Nggak ada cinta lain seindah cinta kalian. Oke, bye bye file 1, selamat ya. Hai, aku sudah dengan file nomor 2 di sini ya, dengan batu warna hijau. Oke, di sini ya. Kita akan lihat dari kartu tarotnya dulu. Two of Wands, dia lagi bingung, lagi diam, lagi stuck. Mungkin hubungan kalian lagi stuck ya, lagi diam-diaman atau lagi salah satu menghindar karena lagi bingung. Oke, di sini bingung, nggak tahu harus ngelakuin apa ya.
Di sini mungkin bisa jadi juggling di antara dua pilihan. Oke, di sini ada Three of Cup, di mana mungkin beberapa dari kalian lagi berdealing dengan cinta segitiga dan dia saat ini nggak tahu harus melakukan apa. Dan kita lihat, oke, unrequited love. Oke, di sini ada cinta bertepuk sebelah tangan, ya. Entah kaliannya yang udah memiliki pasangan dan dia merasa cintanya bertepuk sebelah tangan, atau bisa jadi bahkan dia yang memiliki orang lain, ya, dan dia merasa dan kalian merasa cinta kalian bertepuk sebelah tangan, ya. Intinya di sini ada cinta segitiga dan cinta bertepuk sebelah tangan. Oke. Dan dia meminta bantuan kepada temannya, ya, meminta support gitu. Atau bisa jadi hubungan kalian itu tidak direstui oleh orang tua, tidak didukung oleh teman-temannya gitu, ya, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi kalian ada masalah, ya, dimana dia bingung memutuskan dua pilihan dan dia meminta saran kepada teman-temannya saat ini, ya. Dan dia ingin mencari tahu siapa sih yang sebenarnya dia cintai di sini, ya. Karena di sini ada dua pilihan. Mungkin sama-sama berat, ya. Mungkin kalian orang lama atau kalian orang baru di sini, karena ada death. Ada sesuatu yang berakhir, ya. Entah hubungan kalian itu benar-benar berakhir dan dia memiliki orang baru lagi, tapi kalian masih tapi dianya masih bingung harus memilih apa. Atau memang saat ini perasaan dia ke kalian adalah sebenarnya menginginkan hubungan ini berakhir, ya, karena dia udah merasa ada sesuatu hal yang nggak bisa disatuin gitu, ya, karena dia mungkin sudah tertarik dengan orang lain, jatuh cinta kepada orang lain, tapi dia saat ini masih bingung, nggak tahu harus gimana, nggak tahu sebenarnya siapa sih yang dia cintai, atau kok kalian atau kok dia, tapi dia ada keinginan untuk meninggalkan kalian, untuk mengakhiri hubungan ini. Maaf ya, tapi ini jadikan antisipasi aja gitu, jangan terlalu diambil mentah-mentah gitu. Oke. Aku menyembunyikan dia selama ini. Oke. Dia menyembunyikan orang ketiganya dari kalian, ya. Makanya dia ada keinginan untuk mengakhiri hubungan dengan kalian. Tapi di sini dia belum benar-benar mengakhiri hubungan dengan kalian karena dia saat ini bingung, nggak tahu sebenarnya siapa yang dia cinta. Takutnya nanti dia memilih orang ketiganya, ternyata dia sebenarnya cinta ke kalian, ya. Dan dia juga nggak mau nanti memilih kalian dan mengakhiri orang ketiganya, ternyata yang dicintai adalah orang ketiganya. Jadi dia saat ini masih bingung, nggak tahu, seperti orang matanya tertutup, ya. Dia nggak tahu harus memakai pedang yang mana, ya. Dia kayak tertutup dengan sesuatu energi hitam di sini, ya. Dan di sini ada 3 orang, yaitu mengindikasikan adanya cinta segitiga. Oke, dan di sini ada aku selalu berbohong kepadamu. Mungkin selama ini dia bilang sibuk, ya. Dia sibuk, lagi banyak urusan, lagi sibuk tentang pekerjaan, namun sebenarnya dia saat ini dekat sama orang lain, atau bahkan selama ini, ya, udah lama dia dekat dengan orang lain dan selama ini berbohong ke kalian, entah HP-nya lowbat atau HP-nya kenapa gitu. Intinya ada saja yang dia dia lakukan gitu, ya. Alasan yang dia berikan ke kalian tuh ada saja, hingga saat ini dia merasa bahwa sudah tidak ada getaran lagi sama kalian, ya. Dan dia menginginkan untuk mengakhiri semua ini karena dia pun nggak bisa terus-terusan menyakiti hati kalian. Dia pun nggak bisa terus-terusan menyembunyikan gitu, ya, menyembunyikan orang ketiganya terhadap kalian gitu. Dia pun ada rasa bersalah bahwa telah menyakiti kalian selama ini, tapi nggak bisa dimungkiri hatinya itu udah jatuh cinta kepada orang lain. Tapi dia pun jadi kayak bingung gitu, mau bergerak pun nggak bisa, mau mengakhiri pun takut gitu, takut kalian terluka. Jadi mungkin dia menghindar, dia kayak mundur pelan-pelan karena nunggu kaliannya yang menghentikan atau nunggu kaliannya yang memutuskan hubungan ini, karena dia nggak berani mengucapkan dari mulut dia. Atau bisa jadi ini energinya terbolak-balik, ya, atau memang kalian yang udah kayak pengen nyerah gitu, bisa jadi, ya. Intinya di sini karena kita mencari atau ingin tahu perasaannya, jadi perasaannya saat ini yaitu ingin mengakhiri hubungan dengan kalian, namun kayak masih menahan karena dia takut bahwa ternyata yang dia cintai adalah kalian. Namun dia pun gak bisa meninggalkan orang ketiganya karena takut
Sebenarnya yang dia cintai adalah orang ketiganya. Jadi untuk file nomor 2, kalian sedang berdiri dengan cinta segitiga. Dan saat ini dia bingung, mungkin stuck hubungannya karena ada cinta bertepuk sebelah tangan. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk file nomor 2. Bye bye. Hai, aku sudah dengan pilihan kartu nomor 3. File nomor 3 dengan batu warna biru. Oke, aku langsung saja dengan kartu tarotnya di sini. Four of Pentacle, Ace of Cup, Four of One. Oke, di sini seseorang yang kalian pikirkan ya, perasaan dia terhadap kalian sangat besar. Perasaannya meluap-meluap. Jika ini gebetan berarti dia jatuh cinta kepada kalian. Jika ini pasangan berarti dia sebenarnya sangat sayang kepada kalian. Perasaannya begitu besar ke kalian. Tapi ada sesuatu hal di sini yang dia pertimbangkan. Entah dia memiliki mantan dan kalian orang baru, jadi dia kayak mempertimbangkan. Ya, dia takut mungkin akan mengalami suatu kejadian seperti yang di masa lalu, bisa jadi seperti itu ya, karena ada sesuatu di masa lalu yang kurang mengenakan. Bisa jadi dia masih ada trauma di masa lalu sehingga dia kayak maju mundur ke kalian ya. Atau bisa jadi di sini ada sebuah hubungan di mana hubungan itu penuh perbedaan ya. Kalian penuh perbedaan banget, entah perbedaan status, perbedaan jarak, perbedaan umur, intinya perbedaan ini sangat signifikan ya. Tapi sebenarnya dia ingin sekali memiliki hubungan yang serius kepada kalian, ingin menikah kepada kalian ya. Dia ingin menikah loh dengan kalian di sini. Oke, kita akan lihat ya. Oke, the union of heart dan spiritual connection. Entah ini twin flame kalian ya, bisa jadi ini adalah twin flame kalian karena kalian berdua ada koneksi spiritual. A relationship has connection that goes beyond this lifetime. Oke. Ya. Ada sesuatu koneksi yang enggak kalian kalian nggak tahu gitu ini koneksi apa gitu. Kadang kalian berpikir sejauh apapun kalian terpisahkan, seperti kayak ada daya tarik, ada energi yang menarik kalian satu sama lain gitu ya. Namun untuk union, untuk bersama, untuk menyatukan hati kalian itu kayak bener-bener susah banget, bener-bener sulit banget karena perbedaan kalian itu. Entah ada yang udah pernah nikah ya kan, kemudian kalian bertemu gitu kayak sulit banget karena mungkin nggak ada restu atau apa. Intinya ada sesuatu yang berbeda di sini, change. Di sini juga mungkin dia pernah berpikir bahwa ingin sekali meninggalkan kalian dan ingin sekali mengganti pasangan ya, ingin sekali kayak pergi dari kalian karena merasa hubungan ini udah berat banget, hubungan ini udah nggak mungkin lagi disatukan gitu ya. Kayak karena perbedaan ini kayak dia udah nyerah kadang ya, kayak berat banget menjalani hubungan ini. Oke. Tuh, religious factor. Mungkin bisa jadi ini juga ada perbedaan tentang agama ya. Percintaan kalian itu ada sesuatu perbedaan ya yang signifikan, yang sulit banget untuk disatukan. Jadi kadang mungkin atau bahkan saat ini kalian berpisah karena adanya perbedaan ini ya, kayak sulit banget untuk disatukan. Tapi kembali lagi ini harus mempasrahkan semua ya. Oke, baru saja aku hanya bisa pasrah kepadanya. Yang hanya bisa dia lakukan saat ini adalah pasrah kepada Tuhan gitu. Kalau memang jodoh, kalian pasti akan dipertemukan suatu saat nanti. Kalian pasti bisa union suatu saat nanti. Seberat apapun ya, sesulit apapun sebenarnya, jika memang dia adalah jodoh kalian. Ini yang dia pikirkan ya. Jika memang kalian adalah jodoh dia kayak ya udahlah, kalau memang kamu jodohku, suatu saat kita akan bersama gitu. Sesulit apapun, sebeda apapun ya, seenggak setujunya orang tua gimana pun gitu ya, kalian dipisahkan. Tapi kalau memang kalian adalah jodoh, kalian akan tetap bersama kok. Sejauh apapun jarak yang membentang cinta kalian, tapi kalau memang kalian jodoh, suatu saat pasti ada jalan untuk bertemu ya. Tetaplah berada di sisiku, tatap mataku, lihatlah betapa menyesalnya aku ya. Dia pernah menyesal di change di situ karena dia pernah berpikiran ingin meninggalkan kalian, ingin memiliki pasangan lagi karena memang dia ingin meninggalkan kalian itu karena merasa hubungannya itu udah nggak
nggak bisa sama kalian, atau bisa jadi sempat dia itu mencari orang lain tapi ujung-ujungnya nanti kembali lagi ke kalian gitu, karena memang kalian ada ikatan tertentu gitu, mau kaliannya mau dianya pernah mencoba untuk memiliki orang lain tapi ujung-ujungnya gagal gitu, ujung-ujungnya kembali lagi, karena sebenarnya kalian memiliki sebuah koneksi atau sebuah pelajaran yang harus kalian ambil gitu ya. Di sini kalian bisa union tapi itu tergantung, entah gimana pun kalian harus berpasrah sih. Jadi itu yang dia pikirkan ya saat ini. Ada rasa menyesal jika memang dia udah melakukan sudah pernah mencoba dengan orang lain namun gagal dan ujung-ujungnya nanti kembali ke kalian gitu dia mikirnya ya. Tapi sebenarnya perasaannya besar banget ke kalian, cuma ada faktor perbedaan ini yang membuat dia maju mundur gitu ya, kayak susah banget menyatukan perasaan kalian ya. Jadi ini sebagian besar untuk file nomor 3 kalian ada koneksi twin flame ya, dimana koneksi yang berat banget untuk disatuin karena ada perbedaan yang signifikan banget, tapi sebenarnya kalian itu satu jiwa dua raga ya, yang kayak bener-bener ngelihat cermin kalian dan dia itu sama gitu ya, dimana itu yang menyebabkan sulit banget untuk disatukan. Tapi kalau memang jodoh suatu saat ya pasti akan bisa bersatu kok, dan harus percaya itu. Tapi kalau memang bukan jodoh, karena beberapa twin flame gak harus bersama ya, kayak cinta tak harus memiliki gitu ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk file nomor 3 ya. Jadi perasaan dia ke kalian adalah sangat-sangat cinta, namun kalian ada perbedaan yang terlalu besar banget. Oke, bye bye.